Salam jumpa kembali pada Renungan Harian Embun Pagi. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun mengarahkan kita untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Wahyu 1 ayat 8. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Audu napar jolo do napar pudi nina Tuhan debata. Na adong, na dungadong, jana hagi roh, parkuaso nasumurungi. Dalam bahasa Indonesia, akulah Allah adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan akan datang, yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan kali ini Allah memperkenalkan eksistensi diri Allah kepada kehidupan orang-orang yang percaya, di mana Allah adalah yang pertama dan yang akhir, Alfa dan Omega. Kalau Alfa dan Omega merupakan kalimat ataupun huruf di dalam bahasa Yunani, di mana dimulai dengan Alfa dan diakhiri dengan Omega. Oleh karena itu, mau dikatakan oleh Allah bahwa Allah adalah yang menjadi mula daripada segala sesuatu. Artinya, segala yang ada itu di dalam kendali dan ciptaan Allah sepenuhnya. Sebelum ada, maka segala sesuatu sebelum ada, maka ada Allah yang mendahuluinya. Kemudian dikatakan Omega. Omega adalah pasti dimulai dengan dilanjutkan dengan huruf-huruf lain, namun akan diakhiri dengan Omega. Omega ini maksudnya adalah setelah segalanya sudah selesai, segalanya sudah berakhir, maka Allah masih akan tetap ada dan tidak akan pernah menjadi duluan Allah, hilang daripada manusia ataupun ciptaan itu sendiri. Artinya Allah itu adalah kekal dari semula dan sampai kepada akhirnya. Kalau dikatakan Allah itu kekal, maka kita harus menyadari keterbatasan hidup kita. Kita harus menjadi merendah di hadapan Allah, sehingga kekekalan Allah itu menjadikan kita menyadari keterbatasan hidup kita. Saudara terkasih, hidup kita terbatas, jabatan kita terbatas, harta yang kita miliki juga terbatas, dan pola pikir ataupun pengetahuan kita terbatas. Segalanya serba terbatas. Namun Allah itu adalah Alfa dan Omega. Artinya segala sesuatu berasal daripada Allah dan akan menjadi kembali kepada Allah. Dipermuliakanlah Allah di dalam segala keadaan. Saudara, kalau kita menyadari dengan Alfa dan Omega ini, maka kita akan menyerahkan diri sepenuhnya kepada keinginan dan kehendak Allah. Kita akan berteduh di hadapan Allah karena kita sadar keterbatasan kita. Oleh karena itu, kekekalan Allah biarlah menjadi kesadaran bagi kehidupan kita untuk menyembah Allah, karena Dia adalah yang menciptakan kita dan Dialah yang akan menghakimi kita di dalam keadaan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus, firman ini mau memperkenalkan eksistensi Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ketika Allah itu adalah sudah ada, yang ada dan yang akan datang, maka sepanjang hidupmu, segala keadaanmu, serahkan sepenuhnya kepada kehendak dan keputusan Allah. Biarlah Allah yang berotoritas, yang berperan melakukan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami atas kekekalan Allah dan keterbatasan hidup kami. Kami diingatkan bahwa di dalam segala keadaan, mulai dari awal di dalam menjalaninya dan sampai akhirnya, kami hanya berserah kepada Allah. Biarlah hidup kami menjadi tetap melihat Allah dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, sembuhkanlah yang sakit, lawat mereka jama sakit penyakit, kuatkan mereka untuk mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan yang dialami. Biarlah firman ini
menjadi bagian hidup kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.